Ar-Raziq alladzi yusilul arzaqa ila ibadihi. Alladzi yusilu arzaqa ila ibadihi. Allah Maha pemberi rezeki. Ya, Allah yang sudah mencatatkan rezekinya kepada kita semua, ya, yusilu arzaqa ila ibadihi, kepada seluruh hambanya. Artinya apa? Seluruh makhluknya, ya, seluruh makhluknya itu semuanya sudah ada rezekinya masing-masing. Semuanya sudah terbagi masing-masing. Tidak ada. Maka la tuksiru hammaka fa inna turzaq ya'tika. Jadi jangan banyak bersedih, terlalu bersedih, ya. Karena apa? Sesungguhnya rezeki itu sudah tertakar, artinya sudah diukur lah. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa malaikat Israel penyabut nyawa tidak akan menyabut nyawa kalau sudah habis rezekinya. Sudah habis. Artinya kalau orang itu sudah saatnya meninggal, berarti ya sudah rezekinya sudah habis. Habis. Artinya apa? Kita kan tidak tahu habisnya rezeki kita kapan, nggak tahu. Sama dengan kematian, kita kan nggak tahu, ya kan? Jadi setiap kita mau sendiri atau berkeluarga, mau punya istri satu, mau punya istri banyak, semuanya ada rezekinya. Dan orang itu akan diambil nyawanya, ya, kalau sudah rezekinya habis. Bisa dipahami? Jadi mau orang ini bekerja atau tidak, pasti punya rezeki. Hanya saja di hadis itu juga disebutkan bahwa wa ahsana tolabaka, artinya kita harus memperbagus untuk mencari rezeki. Artinya apa? Kita diperintah untuk ikhtiar, ya, karena kita punya kasab. Kasab itu usaha atas kehendak sendiri, walaupun kehendak itu sudah di atasnya kehendak Allah. Paham maksudnya, ya? Jadi ana uridu wa anta turidu wallahu fa'alu lima yurid. Aku berkehendak, berkeinginan, kamu berkeinginan, tetapi semua itu atas kehendaknya Allah. Ini yang harus dipahami. Artinya apa? Kita punya kasab itu atas kehendaknya Allah. Kita punya ikhtiar itu juga atas kehendaknya Allah. Bisa dipahami? Nah, berarti apa? Ada perintah yang wajib untuk kita mencari rezeki, yaitu apa? Mencari rezeki yang halal. Ya, para ulama menafsirkan rezeki yang halal. Jadi bekerja ini itu tidak wajib. Saya harus jadi dokter, saya jadi itu tidak wajib. Jadi misalnya rezekinya cuma tukang sapu, misalnya di setiap pagi kan di kota itu kan ada tukang sapu. Ketika itu halal, maka itu mulia. Tidak ada kehinaan sama sekali, tidak ada. Walaupun dipandang secara mata manusia itu rendah, tapi menurut Allah itu tidak rendah. Kenapa? Dia mencari rezeki dengan cara yang halal. Paham tuh? Walaupun kita ini sarjana, ataupun ada orang yang tidak sekolah sama sekali, tiba-tiba pekerjaan kita, ya, ini hanya tukang apa, misalnya tukang jogo kebon misalnya atau apa, dan kita DPR misalnya, ini yang mencari harta yang halal, ini kita korupsi atau apa misalnya, maka menurut Allah yang mulia ini, yang mencari harta yang halal. Walaupun ini orang ini S1, S2, S3, S-teler misalnya. Bisa dipahami, ya? Jadi begitu. Nah, jadi kita wajib mencari rezeki yang halal. Karena apa? Rezeki halal
ataupun rezeki haram itu tetap rezeki. Apa makna rezeki? Sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Contoh misalnya gini. Robert sama Farhad ini kan saudara. Ternyata Robert punya mobil Xenia. Farhad tidak punya mobil. Farhad punya acara. Harus keluar kota. Nah, Farhad pinjem mobil sama Robert. Maka ketika dia pinjem itu berarti mobil itu rezekinya Farhad. Iya, setelah diizinkan. Rezekinya Farhad. Jadi rezeki itu bukan hak milik. Ya enggak apa-apa. Contoh misalnya gini. Gantian, Farhad beli baju. Ya, banyak baju. Baju A 1 sampai 10 misalnya. Kemudian Robert dikasih baju. Baju itu berarti rezekinya Robert, walaupun dia nggak beli. Jadi rezeki itu bukan hak milik, bukan. Tapi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Bisa dipahami ya? Makanya. Jadi rezeki itu sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Seperti itu ya. Jadi tidak berkaitan dengan uang, tidak. Sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya. Ya, apa saja. Nah, gitu. Oke, lanjut. Al-alimu al-muttasifu bi sifatil ilmi al-azaliyyi al-abadiyyi allati la yataghayyaru wa la yazidu wa la yanqusu wa la yatajaddadu fa huwa ta'ala alimun lakal ulama. Li'anna ilmuhu qadimun wa ilma ghairihi hadisun. Nah ini, ilmu. Allah maha mengetahui. Ilmunya Allah ini berbeda dengan ilmunya makhluk. Ilmunya makhluk itu dari tidak tahu menjadi tahu. Ilmunya Allah azali abadi. Kalau sesuatu itu azali abadi, berarti apa? Tidak berubah. Ini prinsip yang harus dijelaskan, harus dipahami. Azali abadi itu ada tanpa permulaan, tanpa akhiran. Berarti kalau ada tanpa awalan, tanpa akhiran, berarti tidak berubah. Bisa dipahami? Berarti kalau tidak berubah, berarti ilmunya Allah itu tidak berkembang, tidak bertambah, apalagi berkurang. Bisa dipahami? Nah, jadi gitu. Jadi ilmunya Allah itu tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkembang. Berkembang itu maksudnya ya muncul baru, enggak seperti itu. Kalau muncul itu berarti apa? Sesuatu yang ada, pembaruan, enggak seperti itu. Nah, bisa dipahami ya? Nah, muncul itu enggak seperti itu. Itu ilmunya makhluk. Karena apa? Muncul itu berarti kan baru ada, baru tercipta, begitu. Nah, itu hadis namanya. Sesuatu yang baru diciptakan. Bisa dipahami ya? Jadi itu ilmunya Allah tidak berubah, tidak bertambah, tidak berkurang, tidak berkembang. Tidak seperti ulama. Li'anna ilmahu, karena ilmunya Allah itu tanpa permulaan. Ya. Sedangkan ilmunya makhluk itu hadis. Hadis itu diciptakan. Yang tadinya tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Yang tadinya tahu malah sebaliknya menjadi tidak tahu. Berarti semakin bodoh. Contohnya apa? Ya contohnya ada seseorang yang belajar sampai setinggi langit tapi dia tidak murojaah, tidak mengulang-ulang pelajarannya, maka lama-lama akan menjadi bodoh. Sebagaimana pisau yang tajam tapi tidak pernah digunakan, maka pisau itu akan tumpul. Paham ya? Jadi begitu.